Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariani. Di video kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan teman saya Yana. Di video kali ini kami akan membahas materi tentang pengertian psikologi perkembangan dan agama. Pengertian psikologi. Psikologi berasal dari perkataan Yunani psi yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi, secara etimologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Menurut beberapa ahli, menurut Dr. Singgih Dirgagunarsa, bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Menurut Plato dan Aristoteles, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Menurut Clifford Morgan, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Menurut H. Sumerdi, MSI, psikologi adalah ilmu yang meneliti dan mempelajari sikap serta tingkah laku manusia sebagai gambaran dari gejala jiwa yang berada di belakangnya. Menurut Richard H. Towles, psikologi adalah ilmu tentang tingkah laku pengalaman manusia. Menurut Jalaluddin, psikologi adalah ilmu yang mempelajari gejala jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab. Pengertian agama. Di dalam agama menyangkut juga masalah yang berhubungan dengan batin manusia. Agama sebagai bentuk keyakinan memang sulit diukur secara tepat dan terperinci. Banyak para ahli yang berpendapat tentang arti agama. Di antaranya, menurut Robert H. Towles, fakta menunjukkan bahwa agama berpusat pada Tuhan atau dewa-dewa sebagai ukuran yang menentukan yang tak boleh diabaikan atau keyakinan tentang dunia lain. Menurut Harun Nasution, arti agama berdasarkan asal kata yaitu ad-din, religi, religar, dan agama. Dalam bahasa Semit, ad-din berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab, kata ad-din agama mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang balasan, kebiasaan. Dalam bahasa Latin, kata religi berarti mengumpulkan dan membaca, yang kemudian menjadi kata religar yang berarti mengikat. Secara definitif, menurut Harun Nasution, agama adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Pengakuan tentang adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia, mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu, suatu sistem tingkah laku yang berasal dari sesuatu kekuatan gaib. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Selanjutnya, Harun Nasution merumuskan ada 4 unsur yang terdapat dalam agama, yaitu 1. Kekuatan gaib yang diyakini berada di atas kekuatan manusia didorong oleh kelemahan dan keterbatasannya. Manusia merasa berhajat akan pertolongan dengan cara menjaga dan membina hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Sebagai realisasinya adalah sikap patuh terhadap perintah dan larangan kekuatan gaib itu. Kedua, keyakinan terhadap kekuatan gaib sebagai penentu nasib baik dan nasib buruk manusia. Dengan demikian, manusia berusaha untuk menjaga hubungan baik ini agar kesejahteraan dan kebahagiaannya terpelihara.
Ketiga, respon yang bersifat emosional dari manusia. Respon ini dalam realisasinya terlihat dalam bentuk penyembahan karena didorong oleh perasaan takut, atau pemujaan yang didorong oleh perasaan cinta, serta bentuk cara hidup tertentu bagi penganutnya. Keempat, paham akan adanya yang kudus dan suci. Sesuatu yang kudus dan suci ini ada kalanya berupa kekuatan gaib, kita yang berisi ajaran agama maupun tempat-tempat tertentu. Pengertian psikologi agama. Berdasarkan pengertian dari psikologi agama yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa psikologi agama merupakan cabang dari psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan perkembangan usia masing-masing. Sejarah perkembangan psikologi agama. Psikologi agama abad ke-19. Pada pertengahan abad ke-19, mentalitas modern yang tumbuh sejak abad ke-16 siap untuk berkembang secara penuh, di mana pada abad pertengahan tersebut, manusia dipandang menduduki tempat utama dalam kosmos. Bumi dianggap sebagai pusat alam raya dan sebagai hal yang paling indah dan tinggi. Tetapi, teori Kopernikus tentang matahari sebagai pusat alam raya dan teleskop Galileo, ditambah lagi pengaruh pemikiran baru René Descartes dan Isaac Newton, menjadi awal bergeraknya kekuatan baru. Psikologi agama abad ke-20. Sumber-sumber barat mengungkapkan bahwa penelitian ilmiah modern di lapangan psikologi agama dimulai sejak adanya kajian para antropolog dan sosiolog seperti Stanley Hall. Di samping itu, di sekitar pergantian abad ke-19 dan ke-20, terbitnya dua buku, yaitu buku Edwin Dillard Starbuck, The Psychology of Religion, diterbitkan tahun 1899, dan kedua bukunya William James, The Verities of Religious Experience, yang terbit tahun 1902. Kedua karya itu sangat penting dalam perintisan penyelidikan fenomena keagamaan dari segi psikologi. Kemudian pada awal abad ke-20, para penulis dan peneliti bertumpu pada karya Starbuck dan James, memberi identitas pada munculnya istilah psikologi agama. Psikologi agama di Indonesia. Di Indonesia berkembang psikologi agama dipelopori oleh tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang profesi sebagai ilmuwan agama, bidang-bidang kedokteran. Di antara karya-karya awal yang berkaitan dengan psikologi agama adalah buku Agama dan Kesehatan Badan atau Jiwa, tulisan Profesor Dr. Haji Aulia. Kemudian tahun 1975, Kiai Haji S.S. Jam'an menulis buku Islam dan Psikosomatik. Dr. Nici Syukur Rister menurut buku Pengalaman dan Motivasi Beragama, Pengantar Psikologi Agama. Di lingkungan perguruan tinggi, psikologi agama mulai dikenal tahun 1970-an, yaitu oleh Profesor Dr. Zaki, derajat dari Profesor Dr. Ahmad Mukti Ali, yang dikenal sebagai pelopor pengembangan psikologi agama di lingkungan IAIN di Indonesia. Simpulan, psikologi agama merupakan gabungan dari dua kata, yaitu psikologi dan agama. Kedua kata ini memiliki pengertian yang berbeda. Secara umum, psikologi mencoba meneliti dan mempelajari sikap dan tingkah laku manusia sebagai gambaran dari gejala-gejala kejiwaan yang berada di belakangnya. Karena jiwa itu sendiri bersifat abstrak, maka untuk mempelajari kehidupan kejiwaan manusia hanya mungkin dilihat dari gejala yang tampak, yaitu pada sikap dan tingkah laku yang ditampilkannya.
Agama adalah ikatan yang harus dipegang dan dipenuhi manusia. Ikatan adalah kekuatan yang lebih tinggi dari manusia yang tidak dapat ditangkap per panca indera, namun mampu mewarnai kehidupan. Psikologi agama merupakan cabang dari psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya serta dalam kaitannya dengan perkembangan usia masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.